membuat media, sudah muncul yang Bapak Ibu pembuatan media video pembelajaran ya? Ya, ini untuk kalau pembatik Bapak Ibu ini sudah di level 3. Jadi sudah level yang ketiga. Sama dengan anaknya Pak Ponidi, Mbak Nita itu sudah sampai level 3. Jadi memang ketika kemarin Pak Pon minta kalau Bapak Ibu belum pernah ikut pembatik, mungkin saya enaknya pilihkan aplikasi yang simple, ringan, mudah, dan untuk pemula itu relatif mudah diterima. Pembuatan media video pembelajaran sebetulnya pembelajaran ini suatu media video yang dirancang dengan sistematis berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Artinya, seperti apapun yang kita buat, itu tetap acuannya pada kurikulum. Jadi, untuk menyampaikan pesan-pesan seperti yang ada di silabus. Nah, ini bedanya video pembelajaran dengan video-video yang muncul di YouTube. Kalau video pembelajaran itu harus mengacu dan berpedoman pada kurikulum. Dan dalam pengembangannya, mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga memungkinkan peserta didik untuk bisa mencermati materi pelajaran secara mudah dan menarik. Intinya di situ bahwa tujuan kita membuat media pembelajaran dalam bentuk video adalah untuk menyampaikan pesan agar materi yang kita sampaikan ke peserta didik ini menjadi lebih mudah untuk ditangkap dan dicerna. Yang pertama, dengan video pembelajaran ini memungkinkan ada rekayasa ataupun animasi. Misalnya, Bapak Ibu mau mengajarkan mengenai atom. Kan tidak mungkin membawa atom ke dalam kelas. Atau mungkin Bapak Ibu mau mengajarkan mengenai apa-apa yang terdapat pada dasar lautan atau pada angkasa luar. Itu tidak mungkin mengajak keluar angkasa atau ke dasar laut. Maka dibuatlah sebuah video pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu bisa untuk menampilkan gambar ataupun gerak serta suara secara bersamaan. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan bagaimana berenang, nah maka guru ini kan harus mengajarkannya di kolam renang. Nah dengan video pembelajaran, guru ini bisa, oh ini loh gaya kupu-kupu, ini loh gaya dada, ini loh gaya katak, seperti itu. Jadi antara kombinasi gerak, gambar, dan suara bisa muncul secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, mampu mempersingkat sebuah proses. Misalnya, proses penyemaian padi. Nah, untuk menyemai padi, dari awal menebar bibit sampai dengan panen, itu kita butuh waktu beberapa bulan. Nah, dengan video pembelajaran kita bisa mempersingkatnya hanya menjadi 5 atau 7 menit. Kemudian mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin dibawa ke kelas. Misalnya, untuk mempelajari tata surya, nggak mungkin kita bawa planet Neptunus gitu kan ke dalam kelas. Maka kita membuatnya dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian untuk durasinya. Video pembelajaran ini durasinya kalau terlalu lama biasanya akan menimbulkan bosan pada siswa. Nah, durasi mengutip dari laman Minimeter itu antara 4 menit video sampai dengan 9 menit dan 15 detik ataupun 42 detik sebagai durasi yang tersingkat. Kemudian menurut Comscore di bulan Januari 2019 diadakan sebuah polling bahwa video pembelajaran ini berada pada durasi 4,4 menit. Sedangkan menurut Mind.com, video ini berdurasi antara 2 menit sampai 10 menit. Jadi Bapak Ibu sebetulnya video pembelajaran ini tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, karena kalau lama nanti dikhawatirkan akan menimbulkan satu kebosanan pada siswa. Kemudian
pembuatan video pembelajaran ini di awal ada 3 prosesnya, yaitu yang pertama merancang video pembelajaran. Kemudian yang kedua memproduksi dan yang ketiga adalah pasca produksi. Tahap merancang ini sangat menentukan keberhasilan dari sebuah video pembelajaran. Kegiatan merancang di sini dilakukan dengan membuat semacam storyline atau naskah atau skrip. Jadi apa yang akan ditampilkan pada video kita itu sudah tertulis. Misalnya pada slide 1 kita akan memunculkan tulisan apa, kita akan memunculkan gambar apa atau suara apa yang akan kita munculkan. Nah, ini pada tahap merancang video pembelajaran. Kemudian pada tahap produksi. Pada tahap produksi, kita melakukan syuting. Jadi, syuting di situ misalnya ketika ini adalah video pembelajaran, maka nantinya akan diberikan ke siswa kita, maka sebisa mungkin bahwa kita ini akan muncul pada video tersebut. Apakah kita munculnya ini pada awal, tengah, ataupun akhir. Misalnya, seorang guru ketika membuat video pembelajaran, diawali dengan dia memberikan salam kepada siswa, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan indikator apa yang akan dimunculkan pada pembelajaran kali itu. Ini pada kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga, pasca produksi video pembelajaran, paskanya adalah dengan melakukan proses editing. Nah, untuk editing ini, nanti yang akan kita gunakan adalah Filmora. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa berkembang menggunakan, ada yang KineMaster, ada yang Filmora Go, dan lain-lain. Untuk merancang pembelajaran. Yang harus ditentukan, yang pertama adalah menentukan ide ataupun gagasan. Jadi apa nih yang mau kita buat? Misalnya, kita mau membuat idenya mengenai, mohon maaf Pak, ini SMK jurusannya apa saja ya Pak? Apa? Jurusannya apa? Benar. Jurusannya pertanian. Ya, dapat Pertanian. Biomasa. Pertanian sama Agribisnis ternak ruminansia. Ada ya, peternakan ya. Peternakan. Ya, halo. Iya, peternakan, kemudian pertanian ya, agribisnis ya Pak ya? Ya. Sama ya, teknik kendaraan ringan, Bu. Teknik kendaraan ringan, oke. Jadi misalnya nih, yang pertama harus kita gali adalah apa sih ide yang mau kita munculkan. Gitu. Nah, ide ini dalam bentuk apa ya? Misalnya idenya adalah membuat donat. Nah, ini idenya adalah membuat donat. Nah, kemudian setelah kita punya ide, kita susun ide ini menjadi sebuah penyusunan JBIM atau garis besar isi media. Kemudian setelah itu jabaran materi, baru naskah dan pengkajian naskah. Nah, ini membuat rancangan ya Pak ya. Tapi nanti akan saya coba pandu Bapak Ibu untuk menyusun naskah secara simpel dan sederhana. Nah, untuk kedepannya memang ada 5 langkah ini memang harus, karena naskah itu pun harus dikaji. Naskah harus dikaji apakah yang nanti akan muncul di situ gambarnya, misalnya ada gambar kekerasan, ada gambar pornografi atau tidak. Seperti itu. Merancang. Nah, ini adalah contoh. Ini terbaca tidak ya Bapak Ibu ya? Ya. Tampil Ibu. Nah, di sini ada, ini yang namanya naskah Pak. Ini naskahnya seperti ini. Ini naskah yang simple karena hanya terdiri dari 2 kolom. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari sini Bu. Pak, jadi http://ringkas.kemdikbud.go.id / contoh naskah 2 kolom. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ambil dari link ini. Jadi Bu Yuni, nah, bisa di slideshow Bu, tulisannya nggak kebaca. Oh iya, siap. Slideshow.
Kebaca mboten nggih, Pak? Ah, ya. Ya. Oke, Jadi ini bisa. Sip. jadi teman-teman bisa sambil mengunduh bagaimana sih contohnya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti membuat naskah dulu atau mungkin nanti kita langsung praktek sambil Bapak Ibu membuat naskah. Jadi untuk membuat naskah, yang pertama kita butuhkan ini adalah aset. Aset ini bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, berupa materi. Nanti akan dimunculkan seperti ini. Kemudian produksi video pembelajaran. Nah, ketika memproduksi video pembelajaran, ada beberapa teknik yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Walaupun untuk menguasai teknik ini adalah sesuatu yang sulit. Karena pada dasarnya kita ini bukan seorang YouTuber nih Pak, bukan YouTuber yang sudah ahli untuk membuat video, tetapi kita guru ini kan harus mengupgrade literasi. Nah, saat ini yang dimunculkan adalah literasi digital. Nah, ini ada beberapa untuk memproduksi video yang harus diutamakan adalah pada saat syuting. Nah, gambar yang muncul di depan Bapak Ibu ini sudah profesional dengan beberapa kamera. Di situ ada beberapa orang yang memiliki tugas masing-masing yang berkaitan dengan pencahayaan, berkaitan dengan suara, ataupun berkaitan dengan ambil gambarnya. Nah, untuk kita, guru, ini kayaknya tidak mungkin kalau mau sangat sulit memiliki peralatan seperti itu, karena itu sangat mahal. Tetapi yang harus jadi kunci, bahwa guru ini harus kreatif. Guru ini kreatif, guru ini harus mau dan punya keinginan untuk mengupgrade diri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin tahu penjual pecel. Terbayang nggak Pak penjual pecel yang sering Bapak Ibu beli? Dia ngulek sendiri, dia beli kacang sendiri, ke pasar sendiri, masak sayurnya sendiri, dicicipinya sendiri. Itu Pak ya. Untuk bakul pecel. Jadi kita berperan sebagai bakul pecel tadi Pak. Jadi yang membuat naskah ya kita sendiri, syuting ya kita sendiri, yang ngomong ya kita sendiri, yang ngatur lampu ya kita sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dengan konsep yang seperti itu sanggup nopo mboten? Sanggup apa nggak sanggup? Kalau sudah begini harus sanggup ya Pak Nursito? Sanggup. Ya, ya terima kasih Bu. Nah, Harus sanggup. harus sanggup, betul Pak, betul. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, Bu. Lanjut. Bu, lanjut. Ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama type of shoot yang harus Bapak Ibu ketahui ketika untuk membuat sebuah video pembelajaran. Ada extreme close up. Ini jenis-jenis syutingnya, jenis-jenis pengambilan gambarnya. Jadi ini yang terlalu dekat. Kemudian big close up yang membuat tampaknya seperti ini ya, seperti dekat ya. Kemudian ada close up, guru ini kira-kira yang masuk. Ini ada medium close up, ada medium shoot, ada medium long shoot. Ini cara-cara untuk mengambil, difokuskan kemana ketika kita mau mengambil gambar, apakah gambar kita ataupun gambar objek yang akan kita jadikan sebagai media. Kemudian kamera angel, ini posisi kameranya ada di mana? Nah, kalau yang pertama ada bird eye. Bird eye itu kameranya ada di atas seperti kalau zaman dulu orang syuting pakai helikopter. Kalau sekarang sudah ada drone. Nah, itu yang dikatakan dengan bird eye. Kemudian head over. Head over ini kameranya ada di atas kepala kita. Kamera ada di atas kepala kita. Kemudian high angle.
mengambilnya dari atas. Dari atas tetapi agak jauh. Kemudian eye angle itu kameranya ada searah dengan mata kita. Kemudian pose ini ada di wajah kita. Low angle dari bawah, wall angle ini kameranya berada di tanah, di lantai. Itu yang warm angle. Kemudian ada kamera movement, pergerakan kamera, ada dollying, tapering, panning, zoom in, dan zoom out. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing, aduh istilahnya banyak sekali gitu kan ya. Nah, yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa nanti ketika Bapak Ibu syuting, itu Bapak Ibu mengambil yang pose. Jadi posisinya sedatar atau searah dengan Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu ya, yang pose. Yang mana? Oh, itu. Yang pose, kemudian berikutnya kita ke Ngerti kowe. pasca produksi. Nah, di pasca produksi yang harus disiapkan adalah satu aset introduksi. Jadi untuk membuat sebuah video pembelajaran kita nggak ujuk-ujuk, tapi ada aset untuk pengenalannya. Misalnya, seringkali kalau pengenalan itu memunculkan pembukaan ya. Kalau kita misalnya di sekolah, Bapak Ibu mungkin bisa berkreasi dengan menampilkan latarnya sekolah, atau mungkin gerbangnya sekolah, atau mungkin ya monggo silakan Bapak Ibu untuk aset introduksi. Kemudian ada opening title. Opening title ini adalah judul. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas dalam video ini? Apakah kita mau membahas mengenai perangkat mesin pada motor Honda misalnya, atau apa? Nah, ini adalah judul. Kemudian aset presentasi. Aset presentasi ini apa yang akan kita munculkan? Bisa berupa aset visual. Aset visual ini adalah yang tampak, misalnya gambar. Kemudian aset audio narator. Audio narator ini adalah kata-kata apa yang akan dimunculkan di situ. Misalnya, ini gambar padi, orang menanam padi. Nah, maka aset audio naratornya adalah teks. Menanam padi sebaiknya di musim hujan atau apakah misalnya itu ya. Kemudian ada aset background. Aset background maksud saya. Aset background itu seringkali video pembelajaran menggunakan sound, tapi dia sifatnya hanya tidak menggunakan, kalau lagu dia hanya instrumennya saja. Background. Kemudian background. Aset background adalah gambar-gambar yang nantinya akan muncul di belakang kita. Kemudian ada video background. Jadi aset background ini bisa berupa gambar yang menjadi background. Kemudian video background itu bisa jadi adalah video yang menjadi background kita. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah bagaimana sih memasukkan video, memasukkan audio, aset visual, bagaimana setting efek di green screen, insert annotation, setting posisi, baik posisi background maupun aset visual, serta mengatur volume audio. Nah, pada insert dan adjustment ini nanti yang akan kita praktekkan Bapak Ibu pada saat mengedit video pembelajaran. Untuk animasi dan movement, ada beberapa fitur nanti. Nanti akan lebih jelasnya mungkin ini pada ketika saat kita editing video. Ini akan lebih langsung ya Bapak Ibu ya, karena kita akan langsung praktek nanti. Kita langsung praktek nih Pak Pon. Halo Pak Pon. Ya, halo. Praktek Bu. Kita nanti langsung praktek ya. Ya. Ya, kita nanti langsung praktik. Nah, jadi untuk memilih aset ada beberapa tips dan triknya. Gambar ini diusahakan yang
menggunakan ekstensi PNG. Kemudian ada 3D green screen ataupun sebagai aset background. Kemudian pilih sesuai style, settingnya seperti apa. Kemudian fitur transition ini nanti dengan fitur zoom and pan ini nanti sudah ada di dalam editing Filmora tadi. Aplikasinya banyak sekali Bapak Ibu, ada KineMaster, bisa diinstal dari store. Tapi saya agak kesulitan untuk editing video menggunakan handphone karena mungkin layarnya kecil dan KineMaster ini kalau digunakan untuk laptop ini kurang fleksibel. Memang KineMaster ini banyak ditujukan untuk editing yang menggunakan handphone atau menggunakan Android. Kesulitan saya, kendala saya ini di mata Bapak Ibu. Jadi saya sudah nggak support ya mata saya untuk terlalu banyak editing video di sudah tua Pak mungkin ya. Jadi mata saya ini hampir setiap bulan ganti kacamata ini Pak Pon. Karena dalam satu hari mungkin banyak sekali. Jadi saya terus terang saya lebih memilih editing di laptop karena memang lebih menurut saya kita bisa lebih eksploratif lah kalau menggunakan laptop. Kemudian Filmora. Nah, Filmora ini ada beberapa versinya, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Kalau yang 9 mungkin cukup berat. Nah, jadi saya pilihkan yang aplikasi yang ringan saja. Ini ada Filmora. Tadi saya kirimkan 876 ya Pak ya? Iya, 8, versi 8. Ya. Sampai sini kira